Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Mukti Prambudi, NIM 72114191137. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi Sistem Informasi Manajemen, yaitu tentang proyek 11 dan proyek 12. Oke, kita lanjut dulu ke proyek 11, yaitu tentang query database. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk membuat sebuah query. Pertama yang harus dilakukan untuk membuat query yaitu kalian harus dalam Microsoft Access itu kalian harus memiliki sebuah tabel atau sebuah database. Nah, setelah itu langkah kedua, bukalah database tersebut, kemudian klik create, terus pilih query. Bisa dilihat gambarnya seperti itu. Lalu selanjutnya pilihlah tabel yang akan dibuat query, kemudian pilih add pada gambar di bawah ini. Bisa dilihat itu gambarnya seperti itu. Diklik create, setelah itu pilih add. Nah, perlu diingat bahwa pembuatan query ini adalah sebuah penyederhanaan dari sebuah tabel. Kita juga harus mempunyai tabel untuk dibuat query. Pada gambar di atas yang akan kita buat query adalah tabel dengan nama data siswa baru, seperti pada gambar di samping itu. Lalu setelah itu, langkah yang keempat, berilah centang pada data yang ingin kita tunjukkan pada tabel baru hasil pembuatan dari query. Misalnya kita ingin menampilkan nama dan jumlah nilai, maka kita akan memilih kedua tersebut. Perhatikan gambar di next slide untuk lebih memahami bagaimana cara pembuatan query dalam Microsoft Access. Nah, bisa dilihat itu pada gambar yang dilingkari, itu yang ada di gambar di sebelah ada beberapa penjelasan. Misalnya saja field adalah kolom yang ingin kita tampilkan karena kita hanya ingin menampilkan data, nama, dan jumlah siswa saja, maka hanya menampilkan kedua tersebut. Table adalah nama table yang akan kita buat query. Sort, kita dapat membuat sort dalam query. Caranya hampir sama dengan sort and filter pada Microsoft Excel. Show yang diconteng digunakan untuk menampilkan data tabel. Nah, setelah itu langkah yang kelima itu klik view. Setelah itu pilih datasheet view. Nah, bisa dilihat gambarnya di bawah. Ya, seperti itu. Lalu lanjut nomor 6. Langkah terakhir yaitu tampilan akhir dari query yang akan kita buat. Nanti hasilnya adalah berupa datasheet. Bisa dilihat itu hasil gambarnya itu ada di bawah. Jadi seperti itu. Lalu kita lanjut ke proyek 12, yaitu laporan berdasarkan query. Di sini saya akan menjelaskan beberapa langkah untuk membuat laporan pada query. Pertama, pilih tabel atau query. Laporan akan memungkinkan Anda menampilkan rangkuman dari data Anda. Laporan seringkali digunakan untuk laporan gaji dan pengiriman, dan bisa disesuaikan untuk penggunaan apapun. Laporan mengambil data dari tabel atau query yang telah Anda buat. Nah, bisa dilihat gambarnya seperti itu. Lalu kita lanjut langkah yang kedua, yaitu klik tab create. Pilih jenis laporan yang ingin Anda buat. Ada beberapa cara untuk pembuatan laporan yang dapat Anda lakukan. Microsoft Access dapat membuat laporan untuk Anda secara otomatis. Anda juga bisa membuat laporan khusus. Nah, ini jenis report di Microsoft Access itu ada 3. Yang pertama report, yang kedua ada blank report, yang ketiga ada report wizard. Nah, buat report yang poin pertama itu akan membuat laporan otomatis dengan seluruh data dari sumber Anda. Tidak ada pengelompokan data. Namun, untuk basis data kecil, jenis laporan ini mungkin cocok untuk keperluan. Lalu yang kedua, blank report. Hal ini akan membuat laporan kosong yang dapat Anda isi data sesuka hati. Anda bisa memilih dari field yang tersedia untuk membuat laporan khusus. Lalu yang ketiga ada report wizard. Panduan pembuatan laporan akan memandu Anda pada proses pembuatan laporan, memungkinkan Anda memilih dan mengelompokkan data dan memformat data tersebut. Nah, bisa dilihat gambarnya itu tinggal klik create. Setelah itu di situ ada muncul 3 jenis report.
Lalu langkah yang ketiga yaitu pilih sumber data untuk laporan kosong Anda. Jika Anda memilih untuk memilih laporan kosong, Anda harus memilih sumber datanya. Pertama, klik tab Arrange dan pilih Property Sheet. Atau Anda juga bisa menekan Alt, Enter, klik panah bawah di sebelah Record Source. Sebuah daftar berisi tabel dan query Anda akan muncul. Pilih tabel atau query dan pilihan Anda akan dipilih untuk laporan. Nah, bisa dilihat gambarnya seperti ini. Lanjut lagi. Langkah yang keempat yaitu tambahkan field pada laporan Anda. Setelah Anda memiliki sumber, Anda bisa menambahkan field pada laporan Anda. Klik tab Format dan klik Add Existing Field. Daftar field akan muncul di bagian kanan. Ya, seperti itu. Bisa dilihat gambarnya. Setelah itu yang kelima, kelompokkan laporan Anda. Pengelompokan memungkinkan Anda untuk mengolah informasi dari laporan dengan cepat, karena data terkait telah diatur. Misalnya, Anda mungkin ingin mengelompokkan penjualan berdasarkan daerah atau penjualnya. Pengelompokan memungkinkan Anda melakukan hal tersebut. Nah, langkah-langkah untuk mengelompokkan laporan yaitu dengan klik tab Design, setelah itu klik Group and Sort. Lalu setelah itu klik kanan di bagian manapun pada field yang ingin Anda kelompokkan, pilih Group On pada menu. Sebuah kepala akan dibuat untuk kelompoknya. Anda bisa menyesuaikan judul kepala untuk melabeli kelompok. Nah, bisa dilihat gambarnya seperti itu. Lalu langkah yang terakhir, simpan dan bagikan laporan. Setelah laporan Anda selesai, Anda bisa menyimpan dan membagikan atau mencetaknya seperti dokumen lain. Gunakan laporan untuk berbagi kinerja laporan dengan investor, informasi kontak pada pekerja, dan lain-lain. Nah, bisa dilihat itu gambarnya seperti itu. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kata-kata yang tidak berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.